Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang atu ini. Dan gue sekarang lagi menjalani proses study gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya. Udah, next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue nggak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak, terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Nah, ini punya hak konstitusional Iya. untuk menyatakan itu, apalagi demi perbaikan. Bupati itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk lalu ikut itu karena itu hanya kritik, bukan laporan ke aparat penegak hukum, tapi dia punya kewajiban moral sebagai pemimpin. Dan tidak semua pemimpin seperti Bupati Lampung. Apa yang mau diamankan? Ya biasa saja gitu. Ini kritik, ini satu realitas kenyataan di provinsi bahwa memang banyak jalan yang berlubang dan sebagainya. Ya evaluasi diri saja gitu. Evaluasi diri saja pemerintah, wagub, gubernur, serta jajarannya evaluasi diri, tim hukumnya dan konsultannya dan sebagainya evaluasi diri. Wih, jelas sangat Bung. Intimidasi seperti ini harus kita kecam. Nggak bisa ya hak warga negara gitu. Pemirsa setia Gema Pos, akhir-akhir ini Lampung menjadi sorotan publik. Hal itu pasca munculnya postingan video TikTok dari akun Abimax Ribon yang punya adalah ini seorang mahasiswa asal Lampung Timur yang hari ini sedang kuliah di Australia, namanya adalah Bima Yudo Saputro. Nah, dalam postingannya, dia mengkritik soal kenapa kemudian Lampung ini nggak maju-maju. Dan ada beberapa poin di sana yang dia sampaikan dengan cara yang lugas, bahwa kemudian inilah alasan kenapa kemudian Lampung tidak maju. Ada persoalan infrastruktur, ada persoalan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk membahas soal ini, saya sudah terhubung dengan aktivis di Lampung. Ini kita akan diskusi nanti terkait pandangan aktivis di Lampung. Ini seperti apa sih persoalan Bima yang hari ini sedang ramai diperbincangkan di semua media sosial, baik media massa maupun media elektronik. Ini sedang ramai karena ada upaya represif, ada upaya penekanan yang dilakukan oleh pemerintah terkait apa yang disampaikan oleh si Bima ini. Bahkan kemudian ini menyangkut ke orang tuanya, melibatkan orang tua dari si Bima ini. Dan itu bukan kata saya, tapi Bima sendiri yang menyampaikan bahwa orang tuanya diintimidasi oleh APH maupun beberapa pemerintah setempat. Nah, langsung aja ini kita sudah bersama Bung Rizky, LMND Lampung. Selamat siang, Bung. Siang, Bung. Ya, apa kabar, Bung? Sehat. Sehat selalu. Aktivis ini sehat terus ini pasti. Karena sering turun, sering diskusi di lapangan, pasti olahraganya selalu terjaga. Begitu, Bung? Siap. Jadi, Bung Rizky, ini bagaimana sih menurut Bung Rizky sebagai sesama tukang kritik, kita bisa bilang, karena Bung Rizky ini salah satu aktivis yang kita lihat konsen bicara soal Lampung juga, isu-isu daerah maupun isu nasional lewat Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, begitu, Bung ya? Iya, Bung. Ya, gimana menurut Bung Rizky terkait dengan persoalan si Bima ini, Bung? Persoalannya kan persoalan sederhana kan. Persoalan bagaimana hari ini warga sipil, warga negara, dia menyampaikan pendapatnya gitu. Yang disebut kritik itu kan.
Sesederhana itu sebenarnya persoalan bahwa ada satu kenyataan di Provinsi Lampung kenapa dia tidak maju dan sebagainya itu karena ada beberapa poin gitu. Nah, yang disebutkan disebutkan dalam videonya Bima itu. Nah, yang menjadi mengapa viral dan lain tadi yang Bung sebutkan karena ada satu tindakan intimidasi dan sebagainya sampai pada orang tua. Hal yang sederhana aja sebenarnya. Ya, yang memang yang bikin viral itu pasca ada pelaporan dari yang bisa kita sebut di sini atas nama Ansori terkait ujaran kebencian, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian. Dan ini yang melaporkan adalah kita tracking ternyata salah satu tim hukum dari Gubernur Lampung begitu. Kalau menurut Bung Resi seperti apa melihat kondisi ini? Sangat-sangat disayangkan lah ya, sangat-sangat disayangkan. Maksudnya begini, apa kritikan kawan Bima terhadap pemerintah Provinsi Lampung seharusnya ditangkap gitu. Aspirasinya seperti apa itu harus ditangkap. Bahwa ada kenyataan-kenyataan apa yang disampaikan oleh kawan Bima pada realitasnya, ya itu harus menjadi evaluasi bagi pemerintah Provinsi Lampung. Lalu kalaupun misalnya ada beberapa poin yang di situ juga tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada misalnya, ya silahkan disampaikan oleh Pemprov gitu. Maksudnya dikomunikasikan bahwa oh iya ini kinerja kami gitu selama memerintah di Provinsi Lampung atau selama menjabat kan gitu. Kurang lebih kan seperti itu. Tidak sampai pada tindakan pelaporan dan sebagainya. Itu kan ruang seperti itu kalau terus misalnya para aktivis atau kawan-kawan yang concern terhadap mengkritisi kebijakan pemerintah lalu ditekan dengan pasal karet seperti itu, ini kan ya sangat mengancam demokrasi ya Bung ya. Itu sih Bung. Menurut Bung ini pelaporan terhadap Bima ini sebagai upaya pembungkaman begitu dari Jelas pemerintah. sangat Bung. Ini intimidasi seperti ini harus kita kecam. Nggak bisa ya hak warga negara gitu. Hak warga negara saja gitu. Hargai saja gitu. Berarti termasuk juga ada APH yang datang ke rumahnya ini si kawan Bima ini. Apalagi sampai datang ke rumah kan, bahwa melaporkan atau ya melaporkan dan sebagainya aja atau melarang dan sebagainya orang berpendapat saja udah salah gitu. Apalagi sampai datang bawa aparatur, bawa atau apa gitu. Katanya kudengar sampai dipanggil orang tuanya oleh bupati dan sebagainya. Ini sangat luar praktek-praktek yang tanda kutip harus kita lawan gitu. Sebagai seorang aktivis pernah nggak dibegitukan juga Bung? Kayak semisal lagi aksi atau ada sedang konsen isu tertentu, kemudian ada intimidasi dari pemerintah maupun APH di Provinsi Lampung. Sangat sering sih Bung. Bisa setiap aksi itu pasti ada aja praktek-praktek seperti itu ya, maupun bentuknya hanya sekedar itu. Bahkan yang lebih parah kan kemarin kita aksi tolak Undang-Undang Ciptaker itu kan sampai direpresifkan oleh aparat kan gitu. Jadi kalau praktek-praktek itu menjadi sangat lumrah hari ini di negara lakukan terhadap masyarakatnya gitu, terhadap masyarakatnya. Ketika masyarakat menolak satu kebijakan, entah itu melalui hukum, entah itu melalui aparatur represifnya gitu. Jadi menjadi hal yang biasa bagi kita sekarang mendengar ketika si A mengkritik atau si kawan-kawan lagi melakukan aksi massa lalu dipukuli, yang satu dilaporkan dan sebagainya. Tapi menurut pengakuan Wakil Gubernur Lampung Ibu Tusunia Salim itu mengatakan bahwa kedatangan APH itu bertujuan untuk mengamankan. Lalu kemudian adanya panggilan dari Bupati itu juga bagian dari ingin mengklarifikasi kan seperti itu, ada atau tidak adanya intimidasi oleh orang tuanya dari pemerintah ke orang tua si Bima itu lantaran si Bima melakukan kritik terhadap pemerintah. Kalau menurut Bung seperti apa? Nah itu ya kalau
kalau bagiku secara pribadi hanya alasan-alasan kiasan mengalihkan inilah ya Bung ya. Karena apa yang mau diamankan? Ya biasa saja gitu. Ini kritik, ini satu realitas kenyataan di provinsi bahwa memang banyak jalan yang berlubang dan sebagainya. Ya evaluasi diri saja gitu. Evaluasi diri saja pemerintah, wagub, gubernur, serta jajarannya evaluasi diri, tim hukumnya dan konsultannya dan sebagainya evaluasi diri. Oke, ada Jangan lagi lalu ini beralasan dan lain. agak sensitif. Ini soal ketika dipanggil ternyata yang bicara dengan orang tua si kawan Bima ini adalah Gubernur Lampung, Bapak Ainal Junaidi. Ini disampaikan langsung oleh Bima lewat akun TikToknya lagi, nanti bisa kita putarkan kepada pemirsa bahwa ada intimidasi langsung dari Gubernur Lampung. Kalau Bung melihat situasi seperti ini gimana? Terus abis ketemu bokap gue, bukan wakil bupatinya yang ngomong, Gubernur Provinsi Lampung yang ngomong sama bokap gue langsung lewat telepon. Jadi si wakil bupati ini nelpon bokap gue, terus ngomong sama bokap gue. Nah terus si wakil bupati ini kan nelpon langsung sama Gubernur Provinsi Lampung tuh si Ainal. Terus langsung dikasihin ke bokap gue gitu. Terus bokap gue dimaki-maki, dibilang nggak becus didik anak lah, bakalan memproses kasus ini lebih dalam gitu. Ya gue udah kalah dewa. Lu yang punya Lampung, lu yang pemimpinnya gitu. Gue diintervensi, gue bisa apa gitu. Gimana ya Bung ya, maksudnya tadi lagi-lagi sangat-sangat disayangkan gitu. Seharusnya ya mengkoreksi diri. Tapi kalau sebagai warga Lampung, perilaku Gubernur Lampung ini yang sangat arogan ini kan bukan sekali dua kali. Beberapa momen juga terekam, ada jejak digitalnya bahwa ada perilaku sangat-sangat arogan yang dilakukan oleh Gubernur Lampung, dan ini bukan sekali dua kali gitu. Nah ini yang harus masyarakat Lampung harus sangat-sangat menyadari hal itu gitu. Ini mulai terbuka kan semuanya, mulai bahkan terakhir ku cek juga sudah mulai mengulik harta kekayaan dan sebagainya gitu. Ya. Oke. Jadi kalau menurut teman-teman aktivis di Lampung ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bima ini dalam akun TikToknya itu betul ya? Dan sepakat dengan bahwa ada banyak persoalan di Lampung seperti itu? Atau kemudian menurut teman-teman apa yang disampaikan oleh Bima itu kurang atau justru kelebihan, ternyata nggak betul gitu? Gimana menurut Bung? Oh, kalau dibilang sepakat itu tentu sangat sepakat Bung ya, sangat sepakat. Tapi maksudku itu bukan hal yang sangat luar biasa bagiku ya, bagi kawan-kawan LMND tentu kritik kawan Bima itu bukan hal yang biasa saja gitu. Bahkan anak SMA nggak usah kuliah di Australia, anak SMA juga mampu menyampaikan itu bahwa kota baru tidak terbangun karena terlihat di depan mata gitu, bahwa ada jalan yang berlubang, bahwa ada praktek-praktek ada beberapa sektor termasuk pendidikan misalnya yang dia kritisi juga, praktek-praktek di dalam dunia pendidikan gitu. Misalnya beberapa tahun kemarin misalnya kawan-kawan LMND itu mengadvokasi sekitar 70 siswa yang sudah lulus ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah karena tidak mampu membayar pelunasan uang komite. Kan gitu. Nah ini kalau kita bicara peran pemerintah Provinsi Lampung yang dimana SMA menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, kan kita pertanyakan juga. Kan seperti itu. Tapi poinnya adalah maksudku begini, ini yang harus mulai kita perluas gitu. Soal kritik ini gitu. Soal kritik ini. Misalnya pada sektor pendidikan. Ada satu videonya juga dia mengatakan, wah ada praktek KKN, rektor menitipkan anaknya dan sebagainya. Itu tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung. Kan begitu. Itu terjadi hampir di seluruh Republik ini gitu. Kenapa bisa terjadi? Karena sektor pendidikan kita dikomersialisasi dan diliberalisasi melalui Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 tahun 2012. Jadi ya sangat biasa saja kalau kita memandang kritik kawan Bima ini, ya dia resah karena Lampung tidak maju-maju padahal sejengkal dari Pulau Jawa gitu. Tapi jalannya masih masih sangat-sangat tidak layak gitu. Ya hanya sekedar itu. Berarti tapi ini biasa aja ya.
isu-isu yang disampaikan oleh Bima ini sudah sering kali disampaikan berarti oleh teman-teman Oh kepada iya, pemerintah Provinsi Lampung. oh iya. Iya, bahkan sebelum kawan Bima menyampaikan tuh kan banyak juga apa ya, TikTokers atau bahasanya selebgram atau apa juga bikin konten yang jalan rusak berlobang buat pemancingan sebagai satu kreatif mengkritisi pemerintah Provinsi Lampung kan sebenarnya. Ya, biasa saja sebenarnya, Bung. Tapi maksudku, apa dari sini kita harus melihat ini secara konstruktif. Kan begitu. Kalau dia pada sektor pendidikan harus secara konstruktif juga gitu. Infrastruktur ini kan nggak hanya pemerintah, nggak hanya Provinsi Lampung juga gitu. Kalau misalnya menjadi terburuk, ya itu tinggal data lah ya. Kita bicara data gitu. Tapi hampir seluruh Republik juga kan mengalami satu tanda kutip gitu dalam pembangunan infrastruktur gitu. Oke, jadi salah satu tadi dukungan dari kawan-kawan atas viralnya ini kan kalau yang dulu-dulu itu mungkin tidak terlalu didengar ya oleh pemerintah, tapi kemudian hari ini sudah mencuat, bahkan seluruh rakyat Indonesia ini sedang Mungkin menyoroti hari ini Provinsi Lampung. karena kawan Bima ini kuliah di Australia, ya kan? Memang dia juga kuliah juga akun TikToknya juga ada konten-kontennya edukasi gitu kan. Memang TikTokers nih kayaknya nih kawan nih kan sebelum dia viral, ditambah dengan ada satu bahasa-bahasa yang secara etis gitu misalnya. Kalau kita sebagai milenial atau apa kita lucu atau seperti apa gitu kan misalnya yang ada kata dajal dan sebagainya itu ya mungkin karena itu aja gitu. Tapi kalau dari segi substansi apa yang disampaikan kawan Bima menurutku biasa saja. Menurut kawan-kawan elemennya biasa saja gitu. Bahkan kawan-kawan elemennya yang baru melakukan pendidikan dasar organisasi atau PDO gitu, baru pendidikan saja bisa menyampaikan itu gitu. Karena itu memang di satu realitas gitu. Satu realitas yang ada di Provinsi Lampung. Dan begitu, nggak selesai begitu ya? Nggak selesai gitu. Nggak selesai. Ini kan memang sudah jadi sekarang menjadi perhatian nasional, bahkan kemudian Menko Polhukam sudah bicara soal itu, terus DPR yang dari Lampung juga sudah bicara soal itu, kemudian Wakil Gubernur sudah bicara soal itu, bahkan ini isunya Menko Polhukam akan terjun langsung ke Provinsi Lampung untuk kemudian tidak tahu untuk aktivitasnya apa, yang jelas mungkin sambil memantau soal isu ini, karena tadi ada laporan bahwa ada APH yang mengamankan atau mungkin terlibat di dalam kasus ini, mungkin ingin mengecek itu Pak Mahfud MD. Kalau menurut Bung, situasi di Lampung sendiri seperti apa sekarang ini? Politisi di Lampung, terus kemudian pemerintah di Provinsi Lampung menanggapi persoalan ini seperti apa? Iya, menurutku begini ya Bung ya, ada satu poin yang seharusnya jangan hilang dari isu ini. Substansi apa yang disampaikan oleh kawan Bima itu yang maksudnya oke, ada satu tindakan yang harus kita tentang bersama, yaitu bentuk-bentuk intimidasi, kriminalisasi dan sebagainya. Kan begitu. Tapi substansi dari apa yang disampaikan kawan Bima soal bagaimana kenapa Provinsi Lampung tidak maju atau tidak berkembang, itu juga harus dijaga gitu loh. Harus berfokus pada substansinya. Gitu. Aku ke situ sih Bung. Menko Polhukam datang, maksudku ya. Ini kami di jalan juga biasanya sampai berdarah-darah juga. Kan begitu. Kita viral juga apa sebagainya. Nah, jadi ya tentu kita apresiasi ya bentuk-bentuk ini, tapi juga jangan dijadikan hal-hal yang seperti ini, momen-momen seperti ini seolah-olah gitu. Seolah-olah bahwa negara selama ini melindungi rakyatnya dalam hal misalnya menyampaikan pendapat gitu atau mengkritisi pemerintah. Padahal di satu sisi rezim hari ini sangat-sangat represif gitu. Kan begitu. Jadi momen ini jangan dijadikan seolah-olah bahwa Menko Polhukam mau datang mau apa, bahwa dia juga menentang tindakan-tindakan seperti itu. Lalu tindakan-tindakan kemarin itu seperti apa?
Begitu loh. Kan seperti itu, Bung. Itu sih Ya, Bung, sama mudah-mudahan ini poinnya apa jangan yang jangan takutnya kan kehilangan substansinya kan kalau aku kan gitu kan. Oke, ya. Jadi sebenarnya yang disampaikan Bung Rizky ini mewakili kawan-kawan aktivis yang kemarin-kemarin mencoba untuk memviralkan masalah-masalah di Lampung, cuman nggak viral-viral kan begitu. Iya, Ketahuan iya. aja pemerintah. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa didengar oleh pemerintah, Bung, pemerintah pusat terutama, terus terkhusus untuk ini pemerintah Provinsi Lampung supaya semua persoalan yang dulu-dulu juga disampaikan oleh aktivis, seluruh aktivis di Provinsi Lampung ini segera diselesaikan juga. Mungkin memang Mudah-mudahan. jalannya melalui viralnya si Bima ini gitu. Tapi kemudian ke depan mudah-mudahan apa yang menjadi aktivitas teman-teman tidak lagi di apa ya, misal kita bilang tidak lagi diutamakan begitu. Apa solusi, apa kemudian kritik dari aktivis Lampung itu tidak dipinggirkan, tapi menjadi hal evaluasi yang betul-betul dijalankan. Nah, terakhir Bung Rizky, ini untuk ke depan ini harusnya pemerintah Provinsi Lampung ini seperti apa? Ini kan karena ada tagline juga Lampung Berjaya tuh. Nah, menurut Bung seperti apa? Iya, apa namanya? Iya tadi soal evaluasi diri. Kedua, maksudnya eh, pemerintah provinsi Lampung ke depan ya, Bung ya. Kita bicara ke depan. Tentu yang harus kalau karena kita student dan fokus juga di itu, pertama adalah soal indeks pembangunan manusianya, IPM-nya. Provinsi Lampung hari ini itu IPM-nya itu masuk 10 provinsi, deretan 10 provinsi dengan indeks pembangunan manusia yang paling rendah. 7, 7, 6, 9 berapa gitu IPM-nya dan meningkat. Alhamdulillahnya walaupun meningkat sekitaran 0, atau 1, berapa tahun 2022 ini, tapi tidak menjawab bahwa masih sangat rendah indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung. Kan begitu. Nah, ini harus menjadi satu evaluasi bagi pemerintah Provinsi Lampung soal di sektor pendidikan. Itu pertama. Soal yang kedua selanjutnya adalah soal misalnya infrastruktur. Misalnya, soal infrastruktur. Yang paling penting dalam posisi ini sebenarnya, kudengar kulihat pernyataan-pernyataan Bu Wagub juga itu adalah soal anggaran. Ini yang perlukan Provinsi Lampung adalah soal politik anggaran. Kan begitu. Politik anggaran pemerintah Provinsi Lampung gitu. Misal mana yang mau difokuskan? Soal tagline berjayanya itu mana dulu yang mau difokuskan? Kan seperti kalau misalnya hari ini kita mau lihat nggak ada satupun sektor yang menunjang. Kalau misalnya dibilang bahwa ekonomi kita ekonomi tumbuh, itu bisa dilihat juga tumbuhnya karena apa? Apakah karena sektor ekonomi rakyat sedang bergerak atau ada sektor-sektor lain? Gitu. Jadi itu sih Bung. Maksudnya yang menjadi satu evaluasi penting ya Bung ya. Itu juga sih. Oke, terima kasih Bung Rizky atas diskusinya luar biasa sekali. Mungkin nanti bisa kita lain kali sambung-sambung lagi ya sambil ngopi-ngopi Siap. begitu. Siap Bung. Oke, Sama-sama Bung. pemirsa Gempos, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu ikuti konten-konten kita. Jangan lupa juga kalau masih ada diskusi silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.